jadi bekal kita, menjadi penyemangat kita nanti dalam menyelesaikan bulan Ramadan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi insya Allah. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang pesan kesadaran dulu sebelum masuk ke fikih ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi katanya MC hari keberapa sekarang? Hari ke? Berasa nggak tuh? Perasaan kemarin baru? Jadi kita ini akhirnya sadar kenapa Allah katakan ya ayyamam ma'dudat, ya kan? Hari-hari tertentu, cuman beberapa hari doang. Sehari, 2 hari, 3 hari, tahu-tahu udah mau selesai. Dan itulah hakikatul kubro, hakikat yang besar, bahwasanya kita itu diwadahi yang namanya waktu. Halo ibu-ibu, kita dibatasi dimensi waktu, itu hakikatul kubro, hakikat yang sebenar-benarnya manusia dibatasi dengan waktu. Maka kalau dibatasi dengan waktu, maka waktu adalah wadahnya perbuatan. Dipakai ketaatan bisa, dipakai maksiat juga bisa. Dipakai bengong bisa, dipakai tilawah Al-Quran bisa nggak? Bisa. Jadi antum bebas mau melakukan apa saja, mau ketaatan bisa, tapi kemaksiatan juga bisa. Cuman kalau itu ketaatan ibu-ibu sekalian, maka akan menjadi kenangan yang indah nanti di hari kiamat. Ibu ketika sedekah, 1 kali sedekah, kemudian melihat senyumnya orang yang disedekahi berbahagia. Ibu ketika datang ke kajian meskipun panas, yang lain udah pengen masuk ruangan lagi ngidupin AC ya, tapi dengan memilih untuk hadir di sini dalam rangka melembutkan hati kita, taqarrub ilallah, maka kebaikan-kebaikan itu akan kita kenang nanti fil yaumil akhir. Jadi termasuk semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi kenangan yang indah. Tapi kalau seandainya kemaksiatan, dia bukan kenangan yang indah, dia adalah penyesalan nanti di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan tidaklah seorang muslim duduk dengan sebuah duduk apabila dia tidak menyebut-nyebut nama Allah atau bersolawat kepada Nabi, maka duduknya itu bakal jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Tidaklah seseorang itu berdiri dengan sebuah berdiri, kalau ketika berdiri itu tidak disebut-sebut nama Allah ataupun bersolawat kepada Nabi, maka akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Demikian juga perjalanan ataupun baringnya kita. Orang-orang yang beriman bisa jadi menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa menyesal? Mengapa tidak di setiap tarikan nafasnya dia zikrullah? Jadi pesan kesadaran pada saat ini adalah sadar bahwasanya kita dibatasin waktu. Dan ulama bilang apa? Kalau seandainya ada satu ayat yang ditadaburi, maka cukuplah itu surah wal asri. Wal asri, demi waktu. Kalau kamu sadar dengan hakikat itu, maka kamu sadar dengan hakikat dirimu yang dibatasi oleh waktu. Dan ada waktunya nanti Allah bilang stop, sudah cukup ya kesempatannya. Setiap hari matahari terbit itu adalah kesempatan kita untuk taubat, kalau kita mau masuk ke dalam taubatnya Allah. Jadi pesan yang pertama adalah pesan kesadaran. Pesan kesadaran ya, yang indah di bulan Ramadan ini apa Bu? Bulan Ramadan ini sering disebut apa? Syahrus Siyam, betul? Ya, apa Syahrut Ta'am? Kalau Syahrus Siyam itu bulan puasa, kalau Syahrut Ta'am bulan makan. Karena kalau udah jam 3 sore udah pada nyari. Ya. Tapi Syahrul Ramadan juga Syahrul Taubah. Bulannya kita taubat. Mau kapan lagi taubat kalau nggak di bulan Ramadan? Bu, bilang iya dong. Bu, bilang iyanya yang kompak. Bu, nah gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan nama Allah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi jangan sampai Ramadan kali ini seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ada satu malam yang spesial ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ya Rasulullah aku
ini malam apa, maka aku baca doa apa? Udah hafal kan? Coba bareng-bareng. Allahumma innaka afu. Ya kan? Ya Allah, sesungguhnya Engkau al-afu. Apa arti al-afu? Yang maha menghapus dosa-dosa, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Jadi malam Lailatul Qadar sangat kuat interaksinya dengan hamba yang bertaubat. Buat apa masuk Ramadan, keluar Ramadan maksiatnya? Mending kalau tetap tambah parah. Nauzubillahi. Jangan sampai. Syahrul Ramadan, syahrul taubah. Bu, bilang iyanya yang kompak. Bu, syahrul taubah. Kalau kita mendapatkan ampunan Allah, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maukah kita mensucikan diri kita? Pesan kesadaran nomor 1. Yang kedua, kita masuk ke fikih dan pemahaman. Siap? Kecepatan nggak nih? Enggak ya? Apa itu puasa? Berapa banyak kata Nabi orang yang keluar dari Ramadan, keluar dari puasa, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Plus 1, timbangannya berkurang. Apakah itu saja cukup? Nggak bertambah imannya, nggak bertambah taubatnya. Puasa artinya al-imsak atau menahan diri. Bu, di dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Tahu nggak? Apa itu nafsu? Setiap orang punya nafsu nggak? Punya. Nafsu itu sering diterjemahkan dengan jiwa. Ibu pernah batin? Batin pernah? Selalu kan? Bener nggak? Misalkan lagi panas, lagi macet, kita bilang, ih macet amat, ih panas amat, tapi nggak ada kata-kata yang keluar. Itu namanya apa? Batin. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya hadithun nafs atau ucapan-ucapan nafsu. Ucapan nafsu itu tidak ada kata-kata yang keluar. Teman kita di samping kita nggak dengar, suami kita satu bantal pun nggak dengar apa yang dibatin sama kita, benar nggak? Tapi Allah dengar. Allah dengar. Nafsu ini dia punya kecenderungan, dia condong sama yang disenangi sama nafsu. Makanya kalau kita buka puasa bagaimana tuh? Nafsu amat loh, kita orang Betawi. Lu mak nafsu amat loh. Karena nafsu ini cenderung sama yang dicintainya, yang disenanginya. Dia merasakan kelezatan. Tapi di bulan Ramadan ini kita disuruh mengendalikan diri, disuruh imsak, disuruh nahan. Makanan halal, di atas meja kita beli pakai uang yang halal. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan, nggak boleh. Istri sendiri halal, tapi kalau di siang hari bulan Ramadan nggak boleh. Makanya disuruh imsak. Bahkan dari yang halal pun kita disuruh nahan. Mudah-mudahan dari yang haram kita tambah jauh. Begitu Bu. Itu makna dari puasa Ramadan. Ya. Sekarang kita masuk syaratnya. Ya. Yang namanya puasa itu menahan diri secara umum dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka rukun puasa itu cuma 2, simpel. 1, niat. Kalau nggak pakai niat nggak bisa. Ya. Makanya ibu-ibu pada mudik nggak tak? Mudik.
Kalau mudik jangan niatin batal puasa dulu, niatin dulu puasa. Karena salah satu rukun puasa apa? Niat. Meskipun sebagian ulama bilang nggak harus dilafatkan sih. Kita sahur pun menghadirkan niat tanpa ada kata-kata pun sudah termasuk niat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bergaul suami istri di siang hari bulan Ramadan. Syaratnya yang pertama Islam. Ya. Ada yang pengen puasa, udah Islam belum? Kalau belum, syahadat dulu. Yang kedua baligh. Meskipun bagi anak-anak, ini udah pada punya anak-anak belum? Coba yang punya anak angkat tangan. Lah dikit amat. Nggak diakuin anaknya bu. Kita latihan anak kita kalau belum 7 tahun. Paling nggak apa? Diajak sahur, diajak buka sambil diajarin apa? Jangan jajan di luar. Ya. Hormati orang puasa. Kemudian berakal. Kemudian sehat. Kalau sakit boleh batal. Ya. Kemudian mukim, tidak musafir. Kalau musafir lebih mudik, ya bebas nih. Mau puasa atau enggak, tapi diganti nanti di hari lain. Kemudian juga dalam keadaan suci, ya, bersih dari haid dan nifas. Penentuan awal dan akhir Ramadan biasa kita dengan ru'yah, ya. Kemudian rukhsah bagi orang yang berbuka, ya. Ada macam-macam. Yang pertama, orang yang boleh berbuka tapi wajib qadha, wajib ganti. Yang pertama adalah orang yang sakit yang insya Allah sembuh. Boleh fidyah? Enggak boleh fidyah. Harus ganti di hari yang lain. Yang kedua adalah orang yang musafir. Cuman tadi tuh saya ingetin, kalau kita udah niat nggak puasa, udah nggak sah tuh puasanya. Makanya niatin dulu apa puasa. Ntar kalau di jalan ternyata nggak kuat gitu ya, baru kita buka. Terus yang ketiga adalah haid dan nifas. Ya, bagi yang haid dan nifas maka dia bukan boleh berbuka, harus berbuka, wajib. Tapi juga wajib qadha di hari yang lain. Yang kedua, orang yang boleh berbuka tapi wajib fidyah, bukan wajib qadha, wajib fidyah. Siapa tuh? Yang pertama adalah orang yang sakit menahun. Sakit tahunan. Yang kedua manula, orang yang sudah tua, yang insya Allah nggak puasa, anak-anaknya rembukan dah. Coba siapin fidyahnya langsung, ya, dibayar nih sebelum nanti Lebaran sekalian. Biasanya kalau fidyah biasanya bagiinnya bareng sama zakat fitrah. Oke? Terus kemudian pekerja yang berat, ya seperti orang-orang yang di pertambangan gitu ya, yang dia tidak memiliki keluasan rezeki untuk bekerja di tempat yang lainnya. Tukang ustazah, nah tukang itu lagi ngapain? Dia lagi ganti keran sama ngecat, apalagi bangun. Kalau lagi bangun, ya bangunan pasti berbahaya, butuh tenaga. Tapi kalau dia tukangnya cuma ganti keran, ya sebagaimana Allah nggak hitung-hitungan sama kita, kita janganlah hitung-hitungan sama Allah. Kemudian ada orang-orang yang boleh berbuka
namun dia wajib fidyah serta qadha. Seperti ibu hamil dan menyusui apabila dia khawatir kepada janinnya atau bayinya. Ya, tapi kalau dia mengkhawatiri dirinya atau dirinya dan bayinya atau janinnya, maka dia cukup qadha saja tanpa fidyah. Clear? Kalau fikih itu sebenarnya bisa dibaca sendiri, Bu. Tinggal dibuka aja. Batal puasa. Batal puasa ada dua macam. Ya. Yang wajib qadha aja sama yang wajib kafarat. Ya. Kenapa kafarat? Kafarat itu sebagai hukuman kalau dia melanggar. Melanggar apa? Melanggar berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi gimana nih kafaratnya? Kafaratnya 3. Yang pertama membebaskan budak. Zaman sekarang mau cari budak kemana? Nggak ada. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kurus-kurus dah. Terus yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Jadi selama dia bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan langsung ambil yang opsi nomor 3. Gitu. Terus gimana nih? Nah, ulama ada yang beda pendapat, apakah suami istri apa istri aja. Tapi yang saya baca terakhir, ya, mazhab Syafi'i bilang kewajiban kafarat ini kalau sampai berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, yang wajib kafarat yang laki-laki aja. Yang perempuan kan diam aja. Nah, ibu jangan godain suaminya. Kalau ibu godain suaminya, ibu berserikat dalam dosa. Meskipun gak wajib kafarat, ibu berserikat dalam dosa. Ya, jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Kita masuk kepada sunnah-sunnahnya puasa. Ya, sunnah-sunnahnya puasa adalah yang pertama sahur. Di sini ada yang nggak sahur? Bu, bilang iyanya yang kompak. Bu, ada yang malas sahur? Biasanya udah tengah-tengah udah malas sahur. Ada yang malas buka? Giliran buka aja enggak. Nah itu, kalau buka puasa mah semua semangat, berburu takjil. Tapi kalau sahur kan malesnya minta ampun ya. Apalagi perutnya masih kenyang gitu dari buka puasa. Makanya bikin makanan yang enak pas sahur, jangan pas buka. Pas sahur yang enak, biar kita semangat. Jadi meskipun sah tanpa sahur, tetap disunahkan untuk sahur. Gak ada makanan walau jur'atun minan ma, meskipun 1 teguk air, ngambil berkahnya. Ya, udah kagak ada tempatnya lagi nih ustazah nih. Ya udah, 1 minum aja, 1 gelas aja. Ngambil berkahnya sahur. Kata Nabi apa? Umatku masih selalu dalam kebaikan selama dia ya mengakhirkan sahur dan mendahulukan buka, menyegerakan berbuka. Yang kedua bersiwak, gosok gigi, sunnah. Apalagi mau berangkat kerja, mau ketemu sama orang, yang nggak boleh ditelan, nggak boleh. Tapi kalau gosok gigi dibuang nggak ada masalah. Tapi makruh berlebihan apabila berkumur-kumur. Berkumur-kumur berlebihan nggak boleh. Ya, atau niat banget tuh sikat giginya pakai odol yang rasa strawberry. Ya, secukupnya aja, asal tidak bau. Itu ngurang-ngurangin pahala nggak, Ustazah? Enggak. Ya, meskipun ada hadis yang mengatakan apa?
baunya orang puasa itu lebih wangi indallahi min rihil misk, daripada wanginya minyak kasturi. Ya, tapi bukan begitu akhirnya kita nggak gosok gigi juga. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Udah waktunya berbuka, jangan ditunda-tunda. Salat maghrib dulu, enggak, buka dulu baru salat maghrib. Buka dulu di sini, bukan makan nasi dulu ya. Batalin dulu. Kemudian memperbanyak doa ketika dia berbuka dan juga sepanjang hari puasa. Bu, bilang iyanya yang kompak. Bu, kalau nggak ada yang bilang iya, saya kayak sendirian ini di sini. Jadi kita biasanya kalau udah menjelang maghrib tuh ya, sibuk di mana? Dapur, ya nggak? Sampai lupa ini waktu-waktu mustajab. Menjelang berbuka kita udah nyiapin diri, memperbanyak doa, berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mustajab waktu, ya. Dan juga sepanjang kita puasa, perbanyak doa. Sesungguhnya kita bukan memanggil zat yang tidak maha mendengar, dia maha mendengar. Tadi saya katakan, nafsu yang ada di dalam jiwa kita semuanya aja Allah dengar, apalagi doanya orang yang berdoa. Jadi kalau kita berdoa, jangan seolah-olah tidak didengar sama dia. Dia mendengar semua suara, bahkan yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Ya. Kemudian yang kelima adalah berbuka dengan kurma atau air putih. Gak suka kurma Ustazah, ngambil berkahnya. Karena Nabi bukanya pakai kurma, maka kita juga senang bukanya pakai kurma. Kita dapat dua nanti. Pertama ikut sunnahnya, yang kedua apa? Mencintai perbuatan Nabi. Ya. Kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa, ya. Dan di bulan puasa ini orang berlomba-lomba untuk buka puasa. Tinggal 5 menit kita terusin apa tanya jawab langsung ya? Terusin dulu baru nanti tanya jawab. Ya. Sebenarnya ada PowerPoint-nya, silahkan dibaca aja. Fikih itu mudah, ya. Tinggal ngikut satu mazhab yang muktabar, udah cukup tuh. Yang saya ingin perdalam di sini ibu-ibu sekalian, tadi sudah pesan kesadaran. Yang kedua terkait dengan fikih, dan yang ketiga bagaimana kita program buat diri kita sama keluarga kita. Jadi Ramadan kali ini jangan sampai seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Ini kesempatan yang Allah kasih sekali lagi buat kita. Ibu bayangkan ada orang-orang yang kemarin dapat Ramadan tapi sekarang nggak dapat Ramadan karena udah dikubur. Ada nggak? Kita termasuk orang yang dikasih kesempatan sekali lagi sama Allah untuk dapat Ramadan. Maka kita harus sibakul akhirah, berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Ibu kalau berlomba-lomba, kira-kira nih ya, lomba mobil misalkan, balapan mobil, perlu kendaraan yang bagus nggak? Perlu supir yang ahli nggak? Perlu bahan bakar yang bagus nggak? Maka kita persiapkan diri kita, bagaimana caranya supaya Ramadan ini kita menjadi hubungan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di ujung akhir ini saya ingin menyampaikan apa? Ayo kita buat program untuk diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita sama Allah? Bagaimana kekhusyukan sholat kita? Kita kasih bintang berapa buat kekhusyukan sholat kita, Bu? Kasih berapa, Bu, bintangnya, Bu? Hah? 5
Masa dari zaman SD sampai segede ini suratnya nggak berubah-berubah tuh yang dibaca tuh? Kul lagi tuh. Layak nggak kalau diperbaiki sholat kita, Bu? Bu, bilang iya. Dalam hadis dikatakan seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Siapa itu ya Rasulullah? Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kamu mau ibadah apa mau main-main? Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tidak tumak ninah, tidak hadir hatinya. Jadi dimensi yang pertama, ayo bikin program buat diri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat, ini mentang-mentang udah pada ke masjid, ada penyakitnya orang-orang soleh nih. Penyakit orang-orang soleh. Kalau penyakit ahli maksiat mah gampang, maksiatnya kelihatan, dosanya. Tapi ada penyakitnya orang soleh. Apa itu? Menganggap besar amalan-amalan dia. Kayak hebat banget lu udah sedekah. Kayak hebat banget lu kamu udah tilawah. Padahal kamu bisa sedekah, kamu bisa tilawah itu karena dari Allah. Kamu bisa diringankan kakimu datang ke kajian itu karena Allah. Ya, perbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu dimensi pribadi. Dimensi yang kedua, dimensi hubungan. Kita sama suami kita, kita sama orang tua kita, kita sama anak kita. Ini program buat memperbaiki hubungan kepada orang-orang yang berhak atas kita. Apa dosa yang kemarin yang kita azamkan kita nggak akan perbuat? Mungkin meninggikan suara kepada orang tua, mungkin mendidik anak tidak baik, kurang baik. Kita azamkan, mulai Ramadan ini saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, hambamu ini lemah, bantu hamba ya Allah. Ya, yang ketiga, ruang lingkup keluarga. Bagaimana caranya kita bahagia di dunia dan juga sampai nanti di akhirat. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan tidak puas, supaya belajar lagi. Allah alam besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, materi yang luar biasa. Saya yakin pasti masih banyak pertanyaan, muncul banyak pertanyaan di akhwat sekalian. Mungkin ada, kami buka ya sesi tanya jawab untuk 3 penanya mungkin ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu, izin, saya seorang ibu dengan anak masih berumur 5 tahun. Nama? Apa? Nama Lucky Bu. Di dalam puasa ini saya tuh paling berat itu tuh mengurus anak nih, karena anak saya ini kan lagi masa-masanya bermain, masa-masanya punya banyak teman, dan dia punya banyak hal baru di lingkungannya seperti itu. Seperti misalnya temennya main busa sabun, terus di rumah dia mainin busa sabun juga gitu. Saya sudah kasih tahu anak saya nih, tolong jangan mainin sabun di rumah, sabun sampai habis. Udah 1 kali dihabisin sabun di kamar mandi. Nah terus aku beli sabun lagi baru, terus besoknya dihabisin lagi sama anak aku. Akhirnya aku ngamuk kan, marah kayak gitu, marah. Terus kayak gimana caranya menahan diri untuk tidak marah. Nah pada akhirnya yang saya lakukan adalah meminta anak saya, karena dia sudah berjanji yang pertama untuk tidak mengulangi. Mungkin itu karena dia masih tidak tahu kalau itu perbuatan yang salah, karena itu mubazir. Yang kedua kalinya saya ingatkan dia sudah berjanji, mungkin itu karena khilaf. Terus yang ketiga kalinya masih dilakukan lagi. Akhirnya saya mencabut celengannya dia untuk
dia belajar mengganti rugi beli sabun. Jadi saya suruh dia beli sabun sendiri sama pengasuh pakai celengannya dia kayak gitu. Tapi ya saya sambil marah-marah dulu gitu. Nah itu bagaimana cara mendidik anak biar apa ya ketika dia melakukan kesalahan, mungkin kesalahan pertama kita masih bisa sabar karena ini istilahnya masih anak baru dan dia baru tahu itu salah kayak gitu. Yang kedua mungkin dia masih hilaf. Yang ketiga bagaimana kita biar ketika anak berbuat salah kita masih bisa menahan sabar di dalam puasa ini. Terima kasih Bu. Pertanyaannya berapa? Kumpulin deh. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah, nama saya Ella. Izin bertanya, kalau misalkan ini kan kebetulan ibu saya kan sakit sudah lama, gitu ya, udah berpuluh-puluh tahun. Tidak puasa. Nggak puasa. Nah, itu sampai lupa bilangannya berapa untuk mengganti puasa. Sampai sekarang pun kondisinya masih belum optimal ya untuk menjalankan puasa. Cuman udah bisa nih, cuma masalahnya ini kan mau diganti tuh ceritanya puasa yang sebelumnya. Nah kalau kondisinya seperti ini udah lama, maksudnya udah banyak nggak kehitung berapa jumlahnya yang mau diganti, itu nanti model kodoknya seperti apa ya, apakah cukup bayar fidyah aja atau harus bayar puasanya juga. Kalau puasa Ramadan ini alhamdulillah sih bisa full puasanya dari pagi sampai sore. Ibunya? Iya. Oh sekarang ini bisa puasa? Sekarang bisa. Kalau dulu udah dari saya SD tuh sampai kuliah tuh nggak full puasanya karena sakit. Sekarang alhamdulillah udah sehat, udah bisa puasa seperti sedia kala. Nah tadi kendalanya mau ganti puasa tapi bilangannya berapa lupa mau ganti. Jadi kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Ya. Oke. Mungkin pertanyaan buat dari saya ya, sebenarnya gini, kalau misalnya kita haid pada waktu sholat subuh, kita cek masih ada sedikit sekali, tapi setelah duha itu udah bersih. Nah saya pernah dengar Ustazah itu pernah buat dengan kajian, saat kita bersih itu kita udah wajib puasa, walaupun itu terhitung utang, tapi kita harus tetap menjalankan puasa kan kita udah saat itu bersih. Tapi kan bersihnya kita itu setelah terbit matahari, maksudnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustazah. Oke. Tadi lupa ngasih syarat. Kalau bikin pertanyaan jangan susah-susah. Bu Luki. Pertanyaan kita semua ya, ibu-ibu ya. Memang Allah itu titipkan anak itu ya. Allah pertama titipkan rahim sama perempuan. Dititipinnya ke perempuan bukan laki-laki. Karena perempuan itu memang dibekali juga perasaan yang lembut yang dibutuhkan untuk ngomong anak itu dari kecil sampai gede. Kalau laki-laki nggak bakal kepegang itu Bu. Jadi alhamdulillah. Bahkan Allah kasih nama bukan peranakan tuh, kasih namanya Rahim dari nama Allah yang Maha Penyayang. Nama Allah penyayang tuh, ya. Jadi memang ini pertama amanah dari Allah. Nomor dua, saya merasa dia mungkin ibu persepsinya negatif aja dulu. Dia nggak akan selesai dengan hukuman kemarin. Mungkin ada sabun yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang nanti ketika dia sudah tumbuh dewasa dia baru sadar. Tapi itu sebenarnya menunjukkan apa Bu? Jadi setiap satu fenomena yang buruk pada diri anak kita itu tumbuh fenomena positifnya, sebenarnya begitu. Kalau anaknya ibu main sabun berarti apa? Curiosity-nya keren. Iya, itu bakal jadi peneliti tuh, jadi ilmuwan tuh. Jadi bersama dengan satu sifat yang kelihatannya zahirnya buruk, ada sifat yang lain. Anak nyubit anak orang,
Kita kan ditegur sama gurunya nih, aduh malunya kayak apa. Tapi di samping ya nyubit itu tidak baik, berarti dia pemberani. Bagus nggak? Jadi sabar Bu, sabar. Dia itu bukan berarti nanti bakal sampai akhir zaman dia mainin sabun terus, nggak akan. Ada fasenya kok. Nggak apa-apa, anggap aja itu kos belajar buat dia. Nggak apa-apa. Nanti sebagaimana kita dulu, ya kata mak kita kayak gimana, kita alhamdulillah kan jadi curiosity-nya tinggi, pemberani gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Ya bagi saya, ya namanya anak, fasenya seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana supaya sabar, ini pertanyaan buat kita semua. Ya, pertanyaan buat kita semua. Ramadan kali ini, ya, kesempatan bagi kita untuk melatih itu. Sabar itu sebenarnya kekuatan, bukan kelemahan. Lu sabar lu ye, bukan karena kita nggak bisa melawan maka kita sabar, enggak. Justru ini karena kita kuat, maka kita menahan. Nah, sabar itu pakai latihan namanya tasobur, dengan menyabarkan diri. Nanti pas dia main sisir kita sabar. Nanti pas dia main sikat kita sabar gitu. Nah, dengan menyabarkan diri itu supaya tercapai sifat sabar, pakai latihan mujahadah. Dilawan rasa ingin melampiaskannya itu. Ya, insya Allah dia dengan perlakuan kita yang kurang ini, namanya manusia, anak pakai lupa juga kok kalau kita bonding lebih kuat lagi, insya Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ella ya. Bu Ella, orang tuanya itu sakit dari tahun berapa? Tadi katanya dari SD ya, sampai kuliah ya. Nah, caranya dikonversi, caranya dikira-kira. Gak bisa kita tahu udah lupa nggak dikira-kira. Kayaknya pas lagi anak nomor berapa masuk sekolah misalkan, nanti kira-kira aja. Kemudian dihitung berapa tahun, berapa tahun berarti kali 30 pembulatan. Nanti fidyah itu meskipun it'am ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatul ta'amul miskin, memberi makan orang miskin, memberi makan. Jadi nggak boleh jadi karpet ya, nggak boleh jadi AC musola ya. Dia memberi makan, it'am, memberi makan orang miskin. Nah, memberi makan orang miskin, meskipun ada yang menyampaikan bahwasanya itu setengah sok ataupun yang lainnya. Kalau mau gampang ikut Basnas, ya Basnas tahun 2025 mengatakan kalau fidyahnya untuk wilayah Jabodetabek itu 60.000 per jiwa per hari yang ditinggalkan. Gampang. Nanti tinggal anak-anak rembukan bagi berapa, gitu ya. Insya Allah. Tapi tahun ini malah bisa puasa. Alhamdulillah, rezeki. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersih ya. Nah, itu bedanya bersih atau suci. Kalau seandainya belum bersih, nggak boleh puasa karena harus suci. Bedanya apa? Sama udah mandi, udah bersih sih, tapi belum mandi, beda. Makanya kita biasanya disuruh apa Bu? Kan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah disuruh sama ada seorang sahabiah membawa kotak, di dalamnya ada kapas. Di dalam kapas itu ada satu garis keruh gitu. Tanya kepada Aisyah, kalau kayak gini itu masih haid apa enggak gitu. Terus Aisyah bilang apa? Tunggu dulu sampai betul-betul bersih. Jadi karena kita disuruh tunggu sampai bersih, caranya kalau kita tungguin kan kadang di celana entah keluar entah enggak. Caranya kalau kita kira-kira udah waktunya udah mau selesai, ambil tisu warna putih. Tisu warna putih, jangan yang motif Doraemon ya, nggak kelihatan. Yang putih bersih, tempelkan. Kemudian lihat, masih ada warna darah nggak? Warna darah 4, hitam, merah, kuning, keruh. Hitam dan merah itu warna darah yang aslinya.
kuning dan keruh dianggap haid ketika dia di hari-hari haid. Misalkan 2 hari hitam, hari ketiga kuning, masih haid itu. Hari keempat hitam lagi, misalkan begitu. Berarti kuning dan keruh dianggap tetap haid kalau dia di hari-hari haid. Tapi kalau udah bersih, ketika kita udah cek, udah nggak ada tuh, kata Aisyah kan, tunggu sampai bersih. Ketika udah nggak ada tanda-tanda itu, kita mandi. Kalau sudah mandi, abaikan apa yang keluar. Sesudah itu diabaikan. Kalau sudah mandi, gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan, dia itu sudah bersih apa belum mandi, gitu. Udah mandi? Mandi sama bersih beda apa sama? Misalkan nih ya, jam 2 malam pas kita mau siap-siap sahur, kita cek udah bersih, cuman nyiapin sahur dulu, mandi dulu. Kalau jam 2 sih masih bisa mandi dulu ya. Jam 3 dah, jam 4 misalkan, udah tinggal bentar lagi nih. Mandi dulu apa nyiapin sahur dulu? Apa sahur dulu? Kalau mepet, sahur dulu kan? Padahal tadi udah tahu bersih. Nah itu gak ada masalah. Kita sahur dulu, pas mandi, azan gak ada masalah, terusin. Tapi udah niat puasa. Itu bedanya mandi atau bersih. Kalau belum bersih, pas sahur itu belum bersih, ya tunggu sampai bersih. Kalau udah bersih, ternyata duha bersih banget, kita sempat mandi misalkan, ya udah berarti kosong tuh yang seharian tuh, harus kita qadha. Karena nggak mungkin mulai puasa dari duha kan? Ya nggak apa-apa. Kan tadi apa syaratnya puasa? Mulai dari terbit fajar shadiq. Demikian juga misalkan mandinya mandi besar, habis berhubungan suami istri, ya kan? Makan sahur dulu, mandi dulu. Sahur dulu. Ya kan? Sahur dulu, ya. Habis sahur dulu baru. Cuman kita bisa kok hati-hati sebenarnya. Ya, hati-hati jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Halo? Tidak ada? Cukup? Closing statement ya? Boleh nggak closing statement ya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau ingin memperbaiki diri, ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Kita sifatnya begitu. Kita sama aib-aib diri, sama kekurangan diri itu biasanya gak kelihatan, tapi kalau orang lain kelihatan banget. Kalau kita ingin memperbaiki diri, harus mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan diri. Harus mampu. Kalau dia gak mampu, nganggap orang lain yang buruk terus, dianya baik terus, gak akan bisa tuh tazkiyatun nafs, gak bisa. Gak akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka harus punya kemampuan ya untuk mengoreksi, menemukan aib-aib diri, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Caranya nemuin aib gimana? Nomor 1, bertanya sama Syekh Ustaz. Tapi sekarang sudah jarang Ustaz yang alim, yang basir dengan kekurangan-kekurangan diri. Yang kedua, bertanya sama teman. Dan sebaik-baik teman adalah suami. Bu, bilang iya. Bu, suami kita insya Allah yang paling tahu sama kekurangan kita, Bu. Tapi kalau kita lagi dikritik sama suami bagaimana tuh? Lu kayak udah bener aja loh. Sebaik-baik teman adalah suami. Ya. Mudah-mudahan kita itu jadi istri yang menolong suami kita dalam ketaatan. Kita jadi istri yang mencegah suami kita dari kemaksiatan. Begitu harusnya.
Ya, demikian juga suami kita kepada kita. Jadi yang kedua, tanyanya sama teman. Sebaik-baik teman adalah pasangan, karena dia yang tahu sama kita. Kagak bisa ditutup-tutupin dah. Yang ketiga, mau tahu nggak caranya nemuin aib? Perhatikan kritikan musuhmu. Ada yang punya musuh? Maksudnya musuh di sini bukan musuh luar negeri, bukan. Musuh itu orang yang nggak suka sama kita. Ada nggak? Ada apa banyak? Perhatikan kritikan musuhmu kepadamu. Kenapa? Karena musuhmu lah yang paling tahu kekurangan-kekuranganmu. Lu begini lu orangnya begini katanya. Nah, itu koreksi buat kita. Jangan-jangan sebagian yang dia sampaikan betul. Jadi perhatikan kritikanmu musuh. Kritik ya Bu, bukan kritik. Meskipun bedanya T sama P. Kalau dikasih kritik pedas sama kritik pedas, enakan mana? Kritik pedas juga kita terima kalau kritik ya. Yang kelima apa keempat? Tadi pertama apa? Tanya sama ustaz. Yang kedua apa? Tanya sama teman. Yang ketiga, ya, sama musuh yang nggak suka sama kita. Yang keempat, perhatikan teman-teman kita. Kita bercermin sama teman kita. Oh, dia itu kepada orang tuanya masya Allah, berbakti sama orang tua. Kalau aku di posisi dia bisa nggak ya kayak gitu? Atau sebaliknya yang negatif, kok dia sama anaknya begitu ya? Kalau aku di posisi dia begitu nggak ya? Bercermin. Itu insya Allah akan menemukan aib-aib diri. Setelah ketemu aibnya, berusaha untuk memperbaiki diri. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak puas, jadi belajar terus. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.